Selamat pagi Pak Tarman. Pagi Pak. Lama nggak ketemu. Wah iya, terlalu sibuk ya Pak. Saya bisa minum dulu. Boleh ya, teh subruk. Ya. Alhamdulillah ya Pak Tarman. Ya. Saya mau ngobrol-ngobrol pagi-pagi datang ke Pak Tarman, Pak Tarman disuguhi ada rengginang apa ini kue dan sebagainya, dan saya melihat karya Pak Tarman keren sekali. Nah, saya mau tanya nih, saya melihat Pak Tarman kan beraktivitas melukis juga, aktif di paguyuban Sengapak gitu ya. Jadi saya lihat ini menarik sekali kalau misalnya kita bisa berbagi dengan orang-orang lain, seniman-seniman, terutama generasi muda, biar bisa belajar dari Pak Tarman. Ya, saya lihat di sini Pak Tarman juga ada karya-karyanya, dan termasuk karya yang baru saja dibuat ini. Bisa dijelaskan Pak, kira-kira apa ini Pak karya-karyanya Pak Tarman? Gini, bahwa ya saya ngulas masalah itu dulu, komunitas Ngapak ya, bagaimana kita memberdayakan teman-teman di daerah itu supaya saling interaksi dengan teman-teman yang di Jogja yang otodidak dan yang akademis, sehingga di situ nanti ada pengetahuan bahan bagaimana ketika karya udah bagus mesti bahan juga harus bagus, itu dari cat yang bagus gitu. Terima kasih sekali nih. Kita lanjutkan Pak Tarman G. Boleh. Nah, saya melihat karya Pak Tarman ini cukup menarik ya. Jadi ada realisnya, ya kan. Jadi lebih banyak objek-objek, ada satwa dan sebagainya. Dan saya lihat ini ada karya destinasi wisata, suasana wisata ya. Bisa dijelaskan Pak ini karyanya mengenai karya apa gitu Pak? Ya. Ini adalah tempat wisata baru di Wonosari ya, di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ini namanya objek wisata Ocean View. Ya. Mengeksplorasi suasana pantai, bagaimana menjadi tempat wisata yang indah. Karena Jogja itu identik dengan kota wisata, sehingga DH ini menjadi daya tarik tentang bagaimana keistimewaan Jogja ini tidak sekedar Jogja sebagai kota sejarah, kota pendidikan, tetapi kota seniman, kota wisata yang itu tentu menjadi income bagi penduduk warga Jogja untuk kesejahteraan masyarakat Jogja. Nah ini saya lihat kualitas warna ya, saya lihat warnanya kok bisa jreng begini, ini bagaimana Mas? Ini yang saya pakai ya dengan cat sistem tri ini. Bisa lihat Pak catnya Pak. Ini cukup bagus ini. Gitu. Saya kira untuk pelukis-pelukis yang profesional itu mesti coba. Jadi ini warnanya bisa seperti ini karena menggunakan cat? Ya, cat sistem tri ini. Dan sengaja saya ambil objek yang meriah ini ya, warna-warni ini, tidak pada objek yang monokrom, karena memang cat-cat yang masing-masing warnanya biar muncul. Tapi ada ungunya, ada oranye, ada merah, ada lembayung. Warna-warna ini olahan dari cat yang saya pakai sistem tri ini. Ya ini yang menarik ini. Cat kalau kualitasnya jelek, 4-5 warna dicampur itu jadi butek. Gitu. Kalau cat yang bagus, campuran 3, 4, 5 warna itu tidak butek. Jadi itu cara mengukur kualitas cat ya? Iya. Ini saya padukan ini sampai 4-5 warna di sini ya, untuk warna batu karang tetapi senja. Bahwa di sini ada ungu, ada oranye, ada merah, ada coklat, ada sedikit kebiruan. Karena pantulan dari langit ya. Dan ini gradasi ini ya, saya baru satu gradasi dari yang paling jauh, mulai dekat. Ini intensitas warnanya kan berbeda. Jadi dimensinya kelihatan. Dimensinya kelihatan. Nah, cat yang bagus itu ya, untuk mencapai warna apa yang kita inginkan, kita bayangkan itu sampai. Kalau cat kualitasnya jelek itu nanti beladan. Ya, istilahnya pompa. Iya. Ini juga. Ini kan warna biru, ungu, sama hijau campur, paling tidak 3 warna, 4 sama putih, kan tetap bagus warna mata. Terima kasih Pak. Itu diantaranya. Jadi ini pengalaman bagus untuk orang-orang yang terutama yang baru belajar ya, untuk melukis, dan menurut saya bagus. Ini saya nggak bisa banyak berkata apa ya, karena sebuah karya yang bisa bermain-main dengan dimensi yang menarik ini. Iya. Nah, kita kembali ke tadi Pak,
Pak Tarman, Mas Tarman sepanjangnya itu beraktivitas di seniman-seniman Banyumas ya. Ya, sengapak, seniman berdialek ngapak. Ya, karena memang di sana itu banyak. Saya tertarik kalau suatu saat misalnya ada satu pemerintah daerah Banyumas, Purwokerto, Cilacap itu kan daerah-daerah pariwisata. Ya, ya. Nah, ini di Jogja ya daerah pariwisata. Sangat menarik ya kalau misalnya di Kebumen mungkin apa di tempat wisata ada kan satu melukis ya, OTS itu ya di tempat sana mendongkrak untuk kegiatan wisata seperti ini. Gitu. Menurut Pak Tarman kira-kira bisa nggak? Tapi masih wilayah Banyumas ngapak itu ya? keren. Saya kira di daerah Gombong, Banyumas ataupun mana itu yang Kebumen itu, itu banyak gedung-gedung kuno ya di zaman Belanda peninggalan itu juga menarik untuk dilukis. Kan itu juga promosi juga, promosi daerah pariwisata. Nanti bisa juga kan hotel-hotel di sana ada di sana tuh memajang lukisan yang tema tentang sana. Nah, ini terima kasih sekali untuk para pemirsa Kreatif Seniman Channel ya. Jadi kalau misalnya suatu saat berkegiatan seperti itu bisa ikut melihat juga gitu. Iya, ya kan? Betul. Atau mungkin ikut berpartisipasi, boleh misalnya dari senimannya. Kan saya ingin tarik lah. Tapi paling tidak kita harus menggaitkan banyak lembaga pemerintah, mungkin jadi bersinergi atau mungkin pengusaha yang bisa memberikan CSR, hotel kan bisa dilibatkan. Bagaimana seniman itu untuk mengisi ruang-ruang di hotel, tetapi lukisannya itu adalah tema-tema tentang daerah setempat. Iya kan menarik itu tentang pantainya, mungkin di pertanahan ada banyak tema pantai kan di sana. Terus ada tempat wisata religinya atau mungkin ada kelenteng, ada bangunan kuno. Itu menjadi tema lukisan yang kita lukis, kemudian nanti dipajang di hotel. Dan alangkah bagusnya lagi karya-karya seniman itu dipajang di kantor pemerintahan. Iya, kantor pemerintahan. Mungkin kantor-kantor bupati dan ya itu yang dilakukan Jogja dulu waktu Pak Godot aktif, itu dia mengajukan bagaimana kantor-kantor pemerintah di Jogja itu juga pakai lukisan dari seniman yang temanya tentang Jogja. Ini kan bisa diadopsi ini. Oh iya Pak Tarman, ada satu yang terlupakan. Ternyata Pak Tarman juga suka melukis potret ya. Oh iya, saya juga pelukis potret. Iya, betul. Ini saya lihat ada karya lukisan menarik nih. Iya, ini Pak Arif. Ini siapa ini Pak? Yang Bupati Kebumen. Oh, keren sekali. Kita perlihatkan di kamera nih. Iya. Posisinya di sini juga lihat ya. Ini ada karya. Di sini aja Pak, coba kita lihat. Oh ya, oke. Naik-naikkan sedikit. Nah, dilihat. Ya. Nah, ini karya Pak Tarman ya. Iya, dulu saya diundang sama Pak Ansori untuk pameran di Kebumen. Cuma waktu itu saya belum sempat pesan figurannya. Jadi sudah jadi, belum ada figuran, jadi nggak jadi saya pamerkan. Saya ingin memberikan apa ya? Sesuatu yang bisa dikenang sama Bapak Bupati itu, karena potret ini kan buat dokumen keluarga. Iya. Nanti moga-moga ini konten YouTube ini dilihat oleh Pak Bupati. Ya harapan saya itu. Ya, karena lukisan ini juga bisa diwariskan ke anak cucu kita. Alangkah bangganya ketika cucu kita besok bisa melihat potret mbahnya yang masih ganteng seperti ini. Iya kan. Saya tuh sebenarnya ternyata dari leluhur saya, Mbah Buyut saya itu adalah Bupati Kebumen pertama. Bupati yang Bodronolo. Gitu. Jadi saya punya satu darah Mbah Buyut saya itu yang Bodronolo itu. Kebumen ya? Saya mungkin nomor sekitar 8 atau 7 ya. Jadi ini menarik sekali. Semoga kegiatan Kebumen itu bisa banyak terkait dengan kegiatan seni rupa ya. Syukur-syukur melukis wajah-wajah seperti ini, dan moga-moga karya ini bisa dipajang di Bupati Kebumen. Iya, saya kemarin dipesan membuat 29 direktur TVRI dari yang pertama TVRI Jogja. Buat dokumen. Ya, kalau ini misalnya mengamali dari sebuah foto ini bisa misalnya foto dari lukisan dari Bupati lama sampai yang terakhir Bodronolo sampai seperti ini. Nah, ini menarik sekali. Moga-moga bisa disambut baik oleh pemerintah ya. Iya, saya juga membuat dokumen dari Roko Sampurna.
Oke, gitu. Pendiri Rokok Sampurna di Singti itu sama anak-anaknya ada 5 pasang itu saya yang bikin. Oke. Sekarang di Museum Rokok Sampurna Surabaya. Ini terima kasih sekali nih. Jadi Banyumas adalah kotanya seniman. Jadi kalau di Kebumen ada seniman yang hebat, saya panggil Om Teguh ya. Terus juga di sana itu banyak seniman-seniman yang lain ya, banyak yang muda-muda termasuk Banyumas ada tokoh-tokoh seniman sangat keren sekali. Nah, ini moga-moga ini bisa bertular juga dengan generasi muda dari pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha dan sebagainya. Kita bisa bersatu padu mengembangkan seni. Betul. Kota, di samping daerah itu dikenal sebagai tempat wisatanya, juga karya seninya, baik itu seni pertunjukan, seni musik atau seni rupanya, yang memberikan warna pada daerah itu bahwa daerah ini adalah daerah yang punya jiwa seni. Keren sekali. Ini pokoknya saya pikir keren dan moga-moga bisa berlanjut. Ya. Kalau nanti kita bisa bergerak lebih luas lagi, moga-moga pemerintah daerah, Pemda misalnya Kebumen, Pemda Purwokerto, Pemda Banyumas, Pemda Cilacap, bahkan mungkin Purbalingga termasuk ya. Betul, Purbalingga dan Tegal. Ya. Suatu saat kita bisa roadshow kalau misalnya ada OTS di beberapa tempat tersebut yang melibatkan tidak hanya seniman saja, tapi juga ada pemerintah, terus ada produk-produk sponsor dan sebagainya yang pasti akan bisa meringankan beban seniman. Jadi seniman jangan dibebankan biaya transportnya, materialnya, makannya dan sebagainya, karena pasti seniman itu juga beberapa tidak bisa dikatakan mampu secara finansial untuk semuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini bisa dilibatkan, moga-moga daerah-daerah Banyumas yang masuk di wilayah Singapura itu maju dalam kegiatan seninya. Betul, karena apa? Jogja itu bagaimana kemudian menjadi predikat kota seniman, karena Sri Sultan itu dulu membangun ASRI setelah membangun UGM. Di samping UGM yang mencetak orang-orang intelektual, juga mencetak orang-orang yang berbudaya, yang berkesenian lewat Akademi Seni Rupa dulu itu, yang kemudian sekarang jadi diisi. Nah, ini kan kita memanfaatkan bagaimana produk yang sudah terjadi di Jogja ini, yuk kita bantu daerah-daerah yang di daerah pinggir, daerah kota-kota selain Jogja itu bangkit bareng. Senimannya juga nanti bersinergi antara seniman yang asal dari Banyumas atau dari daerah Kapak yang tinggal di Jogja, yang berkuliah di sini, juga bisa memberikan kontribusi di daerah. Oke, terima kasih sekali. Jadi sangat menarik kalau kita teruskan obrolan ini sampai besok hari subuh gitu kita ngobrolnya. Jadi eman-eman ini kalau tidak disambut baik oleh Pemda, oleh pengusaha di daerah, eman-eman karena seniman sudah siap. Jadi nanti saya coba untuk mencoba moga-moga ini YouTube ini atau channel YouTube Kreatif Seniman Channel ini bisa didengarkan juga oleh produsen atau mungkin pengusaha bisa pejabat dan sebagainya. Kita bisa berkolaborasi membangun berkesenian dan berbudaya di wilayah-wilayah Banyumas gitu, Singapura, Kebumen, Gombong, hanya sampai ke Tambak, ke daerah Tegal malah, Purbalingga. Ada 8 kabupaten Singapura ini. Oke, terima kasih Pak Tarman, ini sangat menarik sekali dan saya sangat bergembira. Ya, sama-sama. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjut besok lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam berkesenian. Thank you.